Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Hari ini adalah hari raya kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku bersyukur kepadamu oleh karena misteri kejadianku. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui apakah aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan atau berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Engkaulah yang menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena misteri kejadianku. Ajaiblah apa yang Kau buat. Jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Aku bersyukur kepadamu oleh karena misteri kejadianku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Lukas bab 1 ayat 57 sampai 66 dan ayat 80. Pada waktu itu genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Sakaria menurut nama bapaknya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada Sakaria untuk bertanya nama apa yang hendak ia berikan kepada anaknya itu. Sakaria meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Sakaria dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah
anak ini nanti, sebab tangan Tuhan menyertai dia. Anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Ia kemudian tinggal di padang gurun sampai tiba harinya ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pada hari raya kelahiran Santo Yohanes Pembaptis, kita memang tidak merayakannya sebagaimana merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus sebagai hari raya Natal yang kita rayakan dengan sedemikian rupa meriah, bahkan diawali dengan masa Advent selama 4 minggu Advent. Advent pertama, Advent kedua, Advent ketiga, dan Advent keempat. Tidaklah demikian dengan hari raya kelahiran Santo Yohanes atau milad Santo Yohanes Pembaptis ini. Yang menarik adalah disebut nama Elizabeth sebagai sang ibu yang tentu saja penting, mengandung di usia yang sudah lanjut. Perkandungannya merupakan suatu mujizat dalam arti tertentu, karena ia sudah disebut mandul dan tidak mungkin mempunyai anak. Tetapi seturut kehendak Allah, dia mengandung dan melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Yohanes. Nama mempunyai makna, sebagaimana juga ayahnya yang bernama Sakaria. Nama Elizabeth berarti sumpah Tuhanku, yang berjanji akan memberikan keturunan juga kepadanya melalui Sakaria. Sedangkan nama Sakaria berarti Yahweh telah mengingat juga atas perjanjian, atas janji yang telah disampaikannya. Dan janji itu digenapi melalui kelahiran Yohanes. Perpaduan antara Elizabeth dan Sakaria mengingatkan kita pada janji Allah kepada Abraham yang kita baca dalam kitab Kejadian bab 22 ayat 16 sampai 18. Dan itu yang nanti disebut oleh Bapak Sakaria di dalam Kidung Benediktus, bahwa kelahiran Yohanes menjadi salah satu penggenapan atas janji Allah kepada Abraham dan keturunannya. Yohanes sendiri mempunyai makna Allah yang murah hati, Allah yang baik, Allah yang menyatakan kerahimannya kepada kita semua. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kalau kita hubungkan dengan bacaan yang kedua dalam Kisah Para Rasul, kita membaca pada suatu hari Sabat di rumah ibadat di Antiokhia, Paulus berkata, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja umatnya. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Menjelang kedatangan Yesus itu, Yohanes
telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan ketika hampir selesai menunaikan tugasnya, Yohanes berkata, "Aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi dia akan datang kemudian daripada aku. Membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak." Hai saudara-saudara, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dari yang disampaikan oleh Santo Paulus, kita semakin diteguhkan dalam merayakan kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Kelahirannya dimaksudkan sebagai persiapan untuk menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Maka sebagaimana Santo Yohanes Pembaptis sendiri mengatakan bahwa biarlah dia menjadi besar dan aku semakin kecil, lalu kita bisa memahami salah satu makna sederhana yang di awal tadi sudah saya sampaikan. Mengapa kelahiran Santo Yohanes sebagai hari raya juga dirayakan secara sederhana? Ini bagian dari penggenapan apa yang disampaikan oleh Santo Yohanes Pembaptis sendiri. Yang terpenting adalah Tuhan Yesus Kristus. Maka pada hari raya kelahiran Santo Yohanes Pembaptis ini, satu hal yang bisa kita timba adalah mari kita membiarkan Tuhan kita Yesus Kristus semakin besar, diwartakan, dan bukan diri kita sendiri yang kita wartakan. Pelayanan-pelayanan yang kita lakukan sekecil apapun, asal kita lakukan dengan kasih yang besar, menjadi sebentuk cara kita meneladan Santo Yohanes Pembaptis yang hari ini kita kenangkan kelahirannya. Santo Yohanes Pembaptis, doakanlah kami. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, Shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam.